Untuk pertama kalinya pria ini pergi menaiki bus. Tiba-tiba, ban mobil bus ini meledak. Ia pun merasakan firasat buruk. Bus tidak mau berhenti dan kehilangan kendali. Ketika mobil akan menuruni bukit, tiba-tiba ada seorang gadis yang memegang kait di belakang mobil. Lalu ia berusaha menghentikan mobilnya. Mobil itu hendak menabrak ibu dan anak yang berdiri di jembatan. Untungnya, bus itu berhenti tepat waktu. Ketika berhasil menyelamatkan bus, wanita itu menutupi mukanya. Ketika pergi, pria ini melihat bayang-bayangnya. Ia benar-benar sangat terpesona. Setiap kali ia memimpikannya wajahnya, ia akan terbangun dari tidurnya. Gadis yang bernama Kanao itu terlahir berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada semacam kekuatan supranatural dalam darah sang ibu. Hingga sampai di zaman modern ini, Ibu Kanao menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan kejayaan bangsanya. Selama ia menggunakan kekuatannya, itu berjalan baik-baik saja. Akan tetapi ia tergoda oleh keserakahannya sendiri. Ini membuatnya menjadi sombong. Hari itu wajah muncul sebuah jerawat kutukan. Ketika suami menghampirinya, kebahagiaan yang ia rasakan telah hilang selamanya. Suatu hari, ia melahirkan anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Kanao pun mewarisi kekuatan super ibunya. 5 tahun kemudian ia tinggal bersama pamannya. Tapi kedua anaknya mengalami penculikan dan dibawa oleh mobil. Kakak Kanao takut hingga pipis di celana. Dan Kanao dengan tenang memberitahu penculik untuk menghentikan mobil. Tapi dia malah memarahinya. Kanao dengan lembut menghibur kakaknya. Akhirnya dia tidak tahan lagi hingga menendang pintu. Dia segera menghentikan mobilnya. Kedua saudara itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi karena masih kecil, tidak mungkin dapat dengan mudah melarikan diri dari orang dewasa. Saat ia menangkapnya, Kanao memukulnya hingga terlempar jauh. Dia pun sangat marah. Jika gagal, ia terpaksa harus mengakhiri mereka. Jadi dia memulai mengendarai mobil kembali untuk menabrak mereka. Akan tetapi ia dengan mudah menghentikan mobil dengan satu lengannya. Tapi pada akhirnya, itu sangat ingin hidup seperti orang normal. Ia pun harus menyembunyikan kekuatannya. Hari ini dia naik bus dan melihat seorang pria melecehkan seorang gadis. Walaupun sangat marah, ia tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan banyak orang. Dia pun memilih untuk mengabaikannya. Ketika dia pergi, dia melihat bus sekolah yang diblokir dan sopir yang sedang dipukuli. Menyaksikan pengemudi ditarik pergi, dia pun berniat menelepon polisi. Tetapi penjahat itu merampok ponselnya. Ia mencoba menasihatinya, tapi dia melemparkan ponselnya ke tanah. Melihat ini Kanao sangat marah. Dia mengangkat telepon dan meminta agar dia mengganti ponselnya. Anak-anak di dalam mobil yang melihatnya sangat ketakutan. Kanao pun harus berpura-pura menjadi wanita yang lemah. Ia pun berharap pria ini dapat mengganti ponsel rusaknya. Tapi dia tidak mempunyai niat untuk meminta maaf. Ia masih memarahi dan mengancam untuk mengintimidasi dia. Tak lama kemudian ada mobil yang datang. Ia pun penasaran dan turun dari mobil. Sempat melihat Kanao dibuli. Dia segera menelepon polisi. Ia pun menamparnya hingga membuatnya sangat marah. Hanya ada satu pikiran di kepala Kanao saat ini. Karena tidak tahan, ia pun menamparnya hingga terbang ke atas. Ketika Min Hil melihat ke belakang, dan melihat adegan luar biasa di depan matanya, Kanao menyeret gangster lain untuk meminta ganti ponselnya. Pria itu dari jauh berteriak untuk tidak berurusan dengannya. Ia pun tidak mendengarnya dan hendak menamparkan wajahnya. Karena kecerobohannya, Kanao pun dengan mudah mematahkan tangannya. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Aku akan memperbaiki tanganmu. Min Hil sangat terkejut melihatnya. Kanao dapat menangani mereka semua sendirian. Ia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat untuk melawan dan mengakhirinya dengan pukulan. Anak-anak sangat gembira dan memanggilnya pahlawan. Karena para preman terluka parah, ia dibawa ke kantor polisi beserta anak-anak. Anak-anak mengatakan kalau dia telah mengalahkan semua preman jahat. Kanao malu dan menggigit bibirnya. Polisi menjelaskan kerusakan mereka. Satu orang mengalami 4 gigi yang patah. Beberapa orang terkena luka pukulan. Satu orang mengalami patah jari. Dan satu dilemparkan ke langit sekitar 30 meter. Hal itu menyebabkan patah tulang. Semakin banyak penjelasan yang ia dapatkan, ia merasakan omong kosong. Saya tidak percaya seorang wanita dapat melakukan ini. Tetapi jika semua yang dijelaskan pengemudi itu nyata dan ia tidak memiliki saksi mata, ia pasti akan didenda. Tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan kalau itu benar. Dia adalah seorang wartawan polisi dan berada di tempat kejadian. Sekarang cuma dia yang bisa nyelamatinnya.
Ia mengatakan kalau anak-anak tidak mungkin bohong di kantor polisi. Akan tetapi penyidik sama sekali tidak mempercayai omong kosong ini karena anak-anak terpengaruh dengan film pahlawan super sepanjang hari. Jika kamu masih tidak percaya, mengapa tidak melakukan tes saja? Coba saja tampar salah satu dari mereka. Mendengar itu mereka berdiri dan tidak mau merasakan tamparannya. Ketika keadaannya ricuh, salah satu polisi datang melerai mereka. Lagi pula mengapa orang-orang ini terluka parah? Untuk tidak memperpanjang masalah, ia menyimpulkan bahwa mereka berkelahi satu sama lain. Akan tetapi para penjahat ini merasa tidak adil. Kantor pusat telah membuat keputusan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil memukuli pria-pria besar ini hingga terluka parah? Bahkan yang lebih tidak masuk akalnya lagi, ia tidak memiliki senjata. Apakah kamu pikir kami akan percaya? Dia memukul kita. Ia pun mengambil kesimpulan akhir. Jika ini disebarkan, ia juga akan dipecat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena takut dipukul kembali, polisi mengambil alasan kalau mereka memukul pengemudi dan berencana melakukan tindakan kriminal. Mereka pun dituntut dengan hukuman kriminal. Ia pun tersenyum jahat dan melambaikan tangannya. Setelah selesai, ia memperdebatkan masalah ini. Jadi ia sangat penasaran kepada Kanao. Tapi ketika keduanya saling pandang, Kanao melihatnya dengan tatapan sinis. Ia menghampirinya dan hanya memandang wajahnya. Ia bahkan tidak berterima kasih padanya. Cantik sekali. Direktur perusahaan ini baru pertama kali diabaikan oleh seorang wanita. Hal ini membuat Min Hil semakin tertarik padanya. Lihatlah bayangannya pergi. Ia sangat terpesona. Sekarang Kanao berusia 25 tahun. Setelah lulus SMA, ia mulai bekerja dengan berbagai macam pekerjaan. Dia dulu bekerja dalam marketing penjualan produk. Bahkan ia pergi ke pedesaan untuk bertani. Ia pun harus mengikuti perintah ibu angkatnya. Tetapi karena adegan yang luar biasa ini, sapi pun sangat terkejut melihat kekuatannya. Bibi tidak sengaja melihat kekuatannya dan ia pun pingsan. Karena itu, jadi ia terjun dalam dunia game. Dia pun dapat menunjukkan kemampuannya. Setiap kali ibu melihatnya, ia harus mendapatkan pasangan pria kaya. Dibanding dengan saudara laki-laki yang menjadi dokter. Walaupun Kanao mempunyai kekuatan super, tapi dia tidak memiliki apa-apa dibandingkan saudaranya. Tiba-tiba, ada panggilan telepon datang. Ia terkejut melihat gadis sepolos dirinya. Akan tetapi ia diperintahkan untuk merekrut Kanao. Tapi ketika bertemu, ia juga sangat bingung. Tapi ia masih harus mengundangnya menjadi pengawal. Sekretaris bahkan belum selesai berbicara. Tapi dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk bekerja dengan otaknya. Lalu dengan sombong menolak untuk pergi. Kemudian ia mengatakan, gajinya setahun 60 juta belum termasuk bonusnya. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ketika ia mendengar kalau perusahaannya adalah perusahaan paling terkenal, dia semakin menunjukkan wajah rubahnya. Kemudian ia pun setuju untuk melakukan wawancara. Dia sudah mengalami beberapa penolakan oleh perusahaan lain. Namun ketika Min Hil melihat CE-nya, ia sangat terkejut. Ternyata ketika melamar, ia hanya menggunakan identitas SIM-nya saja. Mengapa hanya ada ini saja? Karena aku dengar di sini hanya melihat kinerja bukan data-data. Ia pun bertanya, apakah perusahaan ini memiliki hari libur? Ini pertanyaan yang membuat Min Hil bingung. Seorang pengawal tentunya harus bekerja keras dan patuh pada atasan. Kemudian ia harus melakukan tes untuk menerimanya. Min Hil bilang untuk memastikan apakah kamu memiliki potensi. Ia harus beradu kekuatan dengannya. Kanao pun mulai menyuruhnya menggunakan kedua tangannya. Walaupun sudah menggunakan kekuatannya, ia dengan mudah mengalahkannya. Kanao dengan cepat menghibur Min Hil. Ia pun mencoba berdiri tenang sambil menahan rasa sakit. Lalu segera memanggil sekretaris untuk memberikan tanda tangan kontrak. Ketika Kanao melihat nomor uang di kertas kontrak, dia sangat senang sampai dia tidak bisa tutup mulut. Selesai menandatangani kontrak, melihat sekretaris dalam tatapan ragu, ia menyuruhnya untuk beradu kekuatan dengannya. Dengan gadis ini, itu benar. Apakah manajer bercanda? Bos, apakah kamu lupa kalau aku adalah lulusan militer? Aku tidak mau melukai wanita. Kalau begitu cobalah. Bos, tolong berhenti untuk bercanda. Sekretaris gong. Jika kau memenangkannya aku akan memberimu mobil. Mendengar itu, ia langsung setuju. Sekretaris sudah siap dan menunggu kedatangannya. Tetapi ketika pertandingan akan dimulai, tunggu sebentar. Ia meminta sekretaris memakai helm. Sekretaris merasa sangat lucu. Ia pun telah memesan makanan dan membeli helm pengirimnya. Sekretarisnya tidak berani percaya.
Yang lebih memalukan dari itu adalah ia harus beradu kekuatan dengan wanita. Ia mengonfirmasi lagi akan memberinya mobil jika menang. Ia pun tidak lupa memperingati sekretaris. Hitung mundur. Kontes pun telah resmi dimulai. Asisten yang sangat percaya diri maju ke depan. Kanao hanya berdiri dan menatapmu. Dia mengangkat untuk menendangnya. Sekretaris terdiam, bingung dan merasa sedang terbang melayang. Melihat ini mereka sangat terkejut dengan kekuatannya. Tak lama kemudian sekretaris harus dibawa ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya.